Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran seni budaya di kelas 6 SD. Nah, apa saja sih pembelajaran seni budaya di kelas 6 ini? Di kelas 6 ini kita akan mempelajari 4 unsur seni. Yang pertama ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan juga seni teater. Nah, kita akan memasuki pembelajaran seni rupa terlebih dahulu. Oke teman-teman, pada pembelajaran seni budaya di kelas 6 SD ini yang pertama itu ada seni rupa. Nah, salah satunya itu ada patung. Nah, patung itu merupakan karya seni 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari segala arah. Nah, apa aja sih bahan untuk membuat patung? Nah, yang pertama itu ada bahan lunak. Contohnya seperti tanah liat, plastisin, dan lilin. Nah, yang kedua itu ada bahan keras. Contohnya seperti kayu, batu, dan logam. Nah, selanjutnya ada teknik pembuatan patung. Nah, ada 5 teknik pembuatan patung. Yang pertama, ada teknik gusir. Teknik gusir itu merupakan cara pembuatan patung dari bahan lunak dengan metode subtraktif pengurangan atau aditif, disebut dengan menambah pada bagian. Nah, yang kedua itu ada teknik pahat. Nah, teknik pahat ini merupakan cara pembuatan patung dari bahan keras dengan proses subtraktif atau pengurangan pada bagian yang tidak diperlukan. Nah, yang ketiga di sini ada teknik merakit. Nah, teknik merakit ini merupakan pembuatan patung dengan cara merangkai bahan serta menghubungkan bagian yang berbagai objek. Nah, yang keempat ada teknik cetak atau disebut dengan teknik cor. Nah, ada cara pembuatan patung dengan menuangkan cairan bahan patung pada cetakan yang telah dibuat. Nah, yang kelima ada teknik modeling. Nah, teknik modeling ini adalah teknik pembuatan patung dengan cara membuat model terlebih dahulu. Nah, lalu ada juga nih jenis patung dilihat dari segi fungsinya. Nah, yang pertama itu ada patung religi. Nah, patung religi ini memiliki makna religius dan berfungsi sebagai sarana ibadah. Nah, yang kedua itu ada patung monumen. Nah, patung monumen ini dibuat dengan fungsi peringatan peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Contohnya seperti Monumen Jenderal Sudirman. Nah, yang ketiga ada patung arsitektur. Nah, jadi dapat dinikmati keindahannya dalam konstruksi bangunan. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada patung dekorasi. Nah, jadi digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Ada juga nih teknik pewarnaan pada patung. Nah, yang pertama itu ada akuarel. Nah, teknik akuarel ini merupakan teknik dengan sapuan tipis dan menggunakan banyak air. Nah, selain air, dapat pula ditambahkan minyak sebagai bahan pengencer. Umumnya hasil akhir dari teknik ini adalah cat yang cenderung transparan. Nah, yang kedua ada teknik plakat. Nah, teknik plakat ini merupakan teknik pewarnaan dengan sapuan tebal. Umumnya teknik ini tidak mengandung air atau hanya menambah sedikit bahan pengencer sehingga cat yang dipakai itu masih tebal. Nah, selanjutnya akan menjelaskan tentang seni musik. Seni musik, tangga nada, dan interval. Tangga nada adalah susunan nada-nada yang disusun berdasarkan tinggi dan rendahnya nada secara berurutan. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu yang ke-1 tangga nada diatonis dan yang kedua tangga nada pentatonis.
tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis adalah satu rangkaian nada yang memiliki 7 pokok nada. Yang nada ke-8 yaitu pengulangan nada dari nada yang ke-1. Contoh nadanya seperti do, re, mi, fa, so, la, si, do. Nah, itu adalah contoh tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terbagi lagi menjadi 2 kalimat, yaitu yang ke-1 diatonis mayor dan yang kedua diatonis minor. Diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor yaitu memiliki interval, yaitu jarak nada. Contohnya seperti 1, 1, setengah, 1, 1, 1. Dan diatonis mayor juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang ke-1 bersifat gembira, yang kedua bersemangat, dan yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga diawali dengan nada yang kelima yaitu sol, dan nada yang ketiga yaitu mi, dan diakhiri dengan nada do. Dan di sini juga ada contoh-contoh lagu diatonis mayor. Yang ke-1 yaitu Hari Merdeka, yang kedua Indonesia Raya, yang ketiga Berkibarlah Benderaku, yang keempat Halo Halo Bandung, yang kelima Ampar-ampar pisang. Diatonis minor. Tangga diatonis minor yaitu memiliki interval atau jarak nada. Contohnya seperti 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, 1. Dan tangga diatonis minor juga mempunyai ciri-ciri, yaitu yang ke-1 lagunya bersifat sedih, kurang bersemangat. Yang ketiga melodinya itu bisa diawali dan diakhiri dengan nada yang ke-6 yaitu la, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga diawali dengan tanda nada yang ketiga yaitu mi, dan diakhiri dengan tanda nada yang ke-6 yaitu la. Dan di sini juga ada contoh-contoh lagu diatonis minor. Yang ke-1 yaitu lagu syukur, yang kedua mengheningkan cipta, yang ketiga gugur bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis ini memiliki masing-masing 5 tangga nada yang berbeda. Tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pelok. Pelok adalah tangga nada pentatonis yang memakai nada do, mi, fa, sol, si. Terus yang kedua ada slendro. Slendro adalah tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada do, re, mi, sol, la. Selanjutnya saya akan menjelaskan interval nada. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lainnya. Berdasarkan cara memakai interval dibedakan menjadi 2, yaitu ada interval harmonis, 2 nada yang dibunyikan secara bersamaan. Terus yang kedua ada interval melodis, yaitu 2 nada yang dibunyikan secara bergantian. Nah, ada jenis-jenis interval nada. Nah, jenis-jenis interval nada ini yang pertama ada prime. Prime adalah jarak antara nada dengan pitch-nya itu sama. Yang kedua ada second. Second ini jarak antara nada yang pertama dengan nada yang kedua. Terus yang ketiga ada terce. Terce ini ada jarak antara nada yang pertama dengan nada yang ketiga. Terus yang keempat ada quartz. Quartz ini ada jarak antara nada yang pertama dengan nada yang keempat. Terus yang kelima ada quinze. Quinze ini ada jarak antara nada yang pertama dengan nada yang kelima. Terus yang keenam ada seket. Seket ini ada jarak antara nada yang pertama dengan nada yang keenam. Terus yang ketujuh ini ada septim. Septim adalah jarak antara nada yang pertama dengan nada yang ketujuh. Terus yang kedelapan ada oktav. Oktav adalah jarak antara nada yang pertama dengan nada yang kedelapan. Oke, selanjutnya saya serahkan ke berikutnya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang seni tari. Seni tari merupakan salah satu cabang seni yang menggunakan gerakan tubuh sebagai media utama. Tarian ini biasanya diiringi oleh musik dan irama tertentu yang memiliki makna tertentu. Selanjutnya ada pengertian tentang tari kreasi daerah. Nah, tari kreasi daerah merupakan tari tradisional yang sudah mengalami beberapa perubahan dari tari yang dilakukan berdasarkan tradisi, namun masih menunjukkan ciri khas daerahnya tersebut. Adapun unsur utama dalam tari yaitu adalah wiraga, yaitu gerak. Selanjutnya adalah jenis tari.
Nah, berdasarkan jumlah penari, tarian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada tari tunggal atau tari perorangan, yang kedua adalah tari berpasangan, dan yang ketiga adalah tari berkelompok. Adapun pengertian tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, bisa perempuan ataupun laki-laki. Nah, contoh dari tari tunggal adalah tari pendet dari Bali, tari gambyong dari Yogyakarta, dan tari gandrung dari Jawa Timur. Selanjutnya ada tarian berpasangan. Nah, tarian berpasangan ini adalah tarian yang dibawakan oleh 2 orang penari secara berpasangan ataupun beberapa pasangan di dalam satu kelompok. Contoh tarian berpasangan ini ada tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, tari Jangir dari Bali, dan tari Ketuk Tilu dari Jawa Barat. Terakhir ada tari berkelompok. Nah, tari berkelompok itu adalah tarian yang dilakukan oleh sekelompok penari. Contoh dari tari berkelompok itu ada tari Saman dari Aceh, ada tari Kecak dari Bali, tari Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan, dan tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan. Terakhir ada unsur pendukung tari. Nah, unsur pendukung tari ini terdiri dari berbagai macam seperti tata rias dan kostum, pola lantai, tata panggung, dan properti atau alat pendukung tari seperti selendang, piring, payung, lilin, dan sebagainya. Selanjutnya, seni teater. Dalam pembelajaran kelas 6, seni teater ini mempelajari tentang dasar-dasar pameran. Lalu apa sih pameran ini? Pameran adalah cara seorang pemain teater atau aktor menampilkan tokoh yang diperankannya di atas panggung. Tujuannya untuk menampilkan karakter tokoh yang diperankannya melalui ucapan, ekspresi, dan juga gerak. Tujuan dari diadakannya pameran, yang pertama, menghidupkan tokoh dalam cerita. Kedua, menyampaikan nasihat dari naskah kepada penonton. Ketiga, mengembangkan kemampuan percaya diri dan komunikasi. Dan yang keempat, yaitu melatih kerjasama dan empati terhadap peran orang lain. Selanjutnya ada unsur-unsur dasar pameran. Ada 5 unsur dasar pameran. Yang pertama itu ada tubuh. Tubuh atau gerak dan sikap. Tubuh digunakan untuk mengekspresikan emosi dari pemerannya. Nah, latihan kelenturan dan juga keseimbangan membantu agar peran tampak lebih alami. Kedua, yaitu suara. Suara dari pemeran harus terdengar jelas kepada penonton. Nah, latihan pernapasan bisa membantu kita agar tidak mudah lelah ketika berbicara di atas panggung. Ketiga itu ekspresi. Ekspresi ini adalah menunjukkan perasaan dari karakternya seperti senang, sedih, marah, dan juga takut. Nah, ekspresi ini harus sesuai dengan dialog dan situasi cerita. Keempat, ada konsentrasi. Aktor ini harus fokus agar tidak mudah terganggu oleh hal-hal di luar panggung. Nah, konsentrasi ini membantu agar karakter tetap hidup dan juga membantu karakter hidup dari awal hingga akhir pertunjukan. Kelima, ada imajinasi atau hayalan. Nah, imajinasi ini membantu agar pemeran atau tokoh membayangkan situasi agar perannya tampak lebih meyakinkan. Selanjutnya, ada latihan dasar pameran. Sebelum kita menampilkan pameran, ada latihan-latihan yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah latihan relaksasi atau melemaskan tubuh agar kita tidak tegang ketika menampilkan karakter yang diperankan. Kedua, ada latihan pernapasan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, latihan pernapasan bisa membantu kita agar tidak mudah lelah ketika berbicara di atas panggung. Maka, melakukan pernapasan yang baik dan benar sangat penting kita lakukan. Ketiga, ada latihan vokal. Latihan mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O dengan lantang. Coba ulangi. A, I, U, E, O. Oke. Yang keempat, ada latihan ekspresi, yaitu menirukan wajah sesuai karakter yang kita tampilkan. Ada karakter yang memiliki ekspresi senang,
ataupun sedih, marah, dan juga takut. Nah, latihan terakhir ada latihan tubuh gerak tubuh. Nah, latihan ini kita menirukan gerak tubuh sesuai karakter yang ditampilkan. Misalnya, kita menampilkan karakter pahlawan, kita harus menampilkan tubuh yang tegap, atau orang tua yang rapuh, ataupun anak kecil yang penuh semangat dan ceria.